Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi UTS yang akan kita jalani di minggu ke depan ya. Nah, ini adalah bentuk kisi-kisinya sebuah seperti soal aslinya. Oke, jadi bentuknya seperti ini, dari atas lalu bawahnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 seperti ini. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Di sini saya sudah membuat per soal. Nah, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini. Nah, ini soal yang ada di nomor 1 ya. Hitunglah limit dari berikut. Jadi ini materi limit. Nah, untuk mengerjakan ini sebenarnya hal yang perlu kita ketahui bahwa limit dan nilai limit dan nilai fungsi itu bisa berbeda seperti itu. Nah, kita di sini diminta untuk mencari nilai limit, bukan nilai fungsi. Kalau nilai fungsinya ya udah jelas kelihatan ya, tinggal dimasukin satunya ke sini, satunya ke sini, jadi 1 min 1 0 artinya bla 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 per 0 artinya error ya, atau tidak terdefinisi kalau nilai fungsi itu udah jelas. Tapi ini kita dimintain nilai limitnya. Jadi sebenarnya fungsi ini pada saat mendekati 1x nya dia fungsinya mendekati mana gitu. Oke, jawab. Nah, limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1. Nah, bentuk ini kita bisa ubah. Nah, yang ini kita bisa bayangkan menjadi x kuadrat min 3x plus 2. Ini kan menjadi seperti ini ya. Kita x plus 2, x min 2, x min 1, benar gak? X min 2, x min 1. Kita coba x kali x kuadrat, x kali min 1 min x, min 2 kali x min 2x, min 2 kali min 1 plus 2, berarti x kuadrat min 1 min 2 berarti min 3x plus 2. Nah, sama, berarti kita bisa menggunakan bentuk lainnya ya. Limit x mendekati 1 kita ubah menjadi x min 2 x min 1 per x min 1. Nah, ternyata sama ya, karena bentuk perkalian boleh. Maksudnya gimana? Misalkan kayak gini, 3 dikali gini biar gampang ya, 12 dibagi 3. Nah, bisa juga 12 itu kan 3 kali 4 guys, per 3. Oh, ini bisa dicoret, 3 bagi 3 1, ini sama dengan 4, benar nggak? Nah, ini cara menghitung ya, 12 bagi 4 3. Kalau versi coret-coret aljabar seperti ini. Artinya ini contoh bahwa hal tersebut halalan thayyiban. Nah, sehingga perkalian yang sebelah sini dicoret, bawahnya coret, sehingga didapat limit x mendekati 1 dari x min 2. Artinya kita masukkan nilai limitnya 1 min 2 sama dengan min 1. Nah, kesimpulan sehingga limit x mendekati 1 dari fungsi x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1, nilai limitnya adalah min 1. Jadi fungsi ini mendekati 1 ya, ketika x nya mendekati 1, nilai limitnya mendekati min 1. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tinggal nanti kalau belum jelas silahkan diulang-ulang. Nah, masuk ke soal nomor 2. Kita mencari, intinya soal nomor 2 itu mencari semua turunan. Semua poinnya adalah mencari turunan ya.
Di sini kita dapat cari dx-y dari problem di bawah. Semuanya juga mencari dx-y dari ini. Nah, saya menuliskannya bukan dalam bentuk fungsi ya, karena biar pada soal yang aturan rantai itu tidak ambigu ya. Intinya mencari turunan dari si ini nih gitu ya. Nah, ini karena ini soal yang biasa, kita juga biasa ini jawab. Oke, kalau materi terakhir itu turunan itu ternyata ada ya, y bla bla bla, turunannya itu y aksen. Ini kita bisa ya, ini halal kan nulis kayak gitu. Biasanya kan fx bla bla bla, turunannya itu f aksen x bla bla bla. Nah, ini yang lebih benar, tapi ini fx itu bentuknya bukan bentuknya, fx itu fungsi x ya sebenarnya. Kalau y sebutan lain sebenarnya, pemisalan biasanya ya. Oke. Oke. Dimana y sama dengan 5x kuad, 5x pangkat 20 plus 25. Maka dx kita langsung aja tulisnya karena dxy ya. Tapi nanti pada saat menjawab ini boleh ya, misalkan langsung y aksen sama dengan bla 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 boleh, atau misalkan ini cara 1, cara 2, di sini misalkan gak pakai fungsi 5 penulisannya ya, 5x pangkat 20 plus 25. Nanti di sini f aksen x bla bla bla, atau cara 3, misalkan dx dari 5x pangkat 20 plus 25 sama dengan bla bla bla, itu boleh. Nah, ini ada 3 cara penulisan. Nah, yang pertama di sini langsung ya kita tahu bahwa bentuk ini adalah begini. Kita kerjakan 5 kali 20 100 x pangkat 20 kurangi 1 19, turunan dari 2 0 ya. Ya udah gini. Nah, pasti sama semua lah ya, 100 x pangkat 19. Ini juga 100 x pangkat 19. Nah, cukup mudah ya. Nah, oke, kalau yang pengen diperhatikan silahkan di pause di sini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini saya akan mengerjakan dengan cara pecahan saja ya. Jawab, misalkan ini f, yang bawah itu g, maka misal fx itu 200, maka f aksen x nya adalah 0, dan gx nya ini misal x pangkat 99, sehingga g aksen x nya 99 x pangkat 98. Kalau kita punya turunan fungsi f per g turunannya, nah ini jadi f aksen dikali g x dikurangi fx dikali g aksen x per g kuadrat x. Nah, sehingga dx dari 200 per x pangkat 99 sama dengan f aksennya 0 dikali gx nya itu x pangkat 99 dikurangi fx nya itu 200, g aksen x nya 99 x pangkat 98 per gx kuadratnya x pangkat 99 kuadrat. Saya izin nulis ke sampingnya, berarti ini 200 dikali 99 berapa? 1908 x pangkat 98 per x pangkat 99 kali 2 ya, 200 kurang 2. Nah, gini. Selesai. Jawabannya kayak gini.
Jawabannya nulisnya seperti ini juga saya benarkan ya. Ini hanya kalau saya ya. Nah, seperti itu. Silahkan di post kalau ingin memperhatikan soal yang ini. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini yang sebentar. Oke, ini soal yang lebih susah. Sebenarnya sebentar. Tadi. Oke, saya mau mengerjakan dengan cara yang lain, tapi nantilah di bawah ya. Oke, ini masih menggunakan cara sebentar. Oke, saya tambahkan ya, soalnya saya duplikat supaya ada pembahasan lain. Soal ini saya buat permudah. Oke, ininya 1. Oke, nah ini yang ini. Nanti yang kedua kita pakai cara yang agak lain. Nah, kalau bentuk yang ini caranya beda-beda nih guys. Sebenarnya pakai cara yang tadi itu bisa ya, bisa banget. Nanti si F-nya itu 1, si GX-nya yang bawah. Nah, sekarang kita pakai cara yang beda. Pakai cara secara aljabar dulu. Ya, sama dengan 1 per X pangkat 99 min 7X. Kita tahu ya, kalau mengerjakan fungsi yang aljabar seperti ini, kita bisa menggunakan sifat aljabarnya dulu. Di trigonometri juga bisa pakai sifat trigonometrinya dulu. Jadi diputerin lah ya. Jadi bentuk ini kita bisa ubah, si yang di bawah ini kita katasin. Yang di bawah ini ya. Nah, menjadi 1 dikali yang di bawah X 99 min 7X pangkat min 1. Nah, jadi kan, sehingga turunannya dari dx dari satunya saya nggak tulis, X pangkat 99 min 7X, di sini pangkat min 1. Sebentar. Oh, oke. Ini bisa pakai aturan rantai. Oke, kita coba pakai aturan rantai ya. Tapi pura-puranya belum tahu, jadi jangan. Nanti soalnya setelah ini aja yang aturan rantai. Kita seperti yang tadi aja. Saya ulangi di sini. Oke, berarti pakai yang tadi. Salah. Kira-kira teman-teman udah hafal yang rumus yang tadi, sehingga kita bisa nulis langsung turunnya dari 1 0 dikali X pangkat 99 dikali 7X dikurangi F-nya itu 1, Oke, aksen X-nya ya, berarti di sini 99X pangkat 98 dikurangi 7. Nah, per X pangkat 99 min 7X dikuadratkan. Nah, jawabannya yang ini ya. Berarti di sini 99X pangkat 98 min 7 per X pangkat 99 min 7X kuadrat. Nah, seperti ini. Ini jawabannya. Silahkan yang mau mengcopy silahkan. Sebentar. Kita lihat sama
kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita coba menyelesaikan bentuk soal seperti ini menggunakan aturan rantai. Maksudnya gimana? Jadi yang pertama ini kita atur secara aljabar dulu. Yang di bawah ini kita pindahkan ke atas, pangkatnya menjadi negatif ya. X pangkat 99 min 7X menjadi pangkat min 1. Nah, ini menjadi aturan rantai. Berarti dx dari 200 dikali X pangkat 99 min 7X pangkat min 1 ini terbayang seperti X pangkat min 1. Berarti ini sebuah fungsi. Nah, ini fungsi dalamnya. Sehingga si 200. Nah, X pangkat min 1 turunannya ya min 1. X pangkat min 1 kurang min 1 jadi min 2. Dalamnya ini masih ya sesuai aturan rantai. Nanti jika belum jelas silahkan diputar lagi videonya. Lalu turunan dari fungsi dalamnya yaitu X pangkat 99 min 7X, yaitu X pangkat 99 mohon maaf ya, turunannya X pangkat 99 X pangkat 98 dikali 7. Nah, yang sebentar saya ini minus belum ditulis di sini ya, yang atas jangan salah. Oh iya, ini minusnya belum ditulis nih. Nah, minus di sini ya. Oke. Kita lanjut. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa min 200 kali min 1 ya. Ini min. Berarti min 200 dikali yang ini 99 X pangkat 98 min 7. Nah, yang pangkat min 2 kita taruh bawah lagi biar cantik. X pangkat 99 min 7X, pangkatnya min 2 pindah ke bawah jadi 2 ya. Nah, negatifnya hilang. Silahkan di screenshot. Oke, kita lanjut. Oh, masih ada banyak ternyata ya. Nah, ini perkalian. Nah, mudah ya. Jawab. Dx dari 9 pangkat 11 plus 13 dikali X pangkat 15 min 16X. Misalkan ini F, yang ini G. Misal Fx nya itu 9. Oh, ini salah soalnya 9F pangkat 11 ya. 9X pangkat 11 plus 13. Berarti F aksennya ini 99 X pangkat 10. Kalau G nya X pangkat 15 min 16X, ini GX, maka G aksen X nya adalah 15 yang taruh depan, X pangkat 15 kurangi 1, 14 min 16X ya, kita tulis 16 nya. Sehingga F dikali G turunannya menjadi F aksen dikali GX ditambah Fx dikali G aksen X. Nah, sehingga jawabannya adalah F aksennya 99X pangkat 10 dikali GX nya X pangkat 15 min 16X ditambah F nya 9X pangkat 11 min plus 13 dikali G aksen X nya 15X pangkat 14 ya, 14 min 16. Nah, tinggal dirapikan. Oke, selesai. Yang selanjutnya ini
Ini seperti tadi kita tulisnya jawab, dx dari yang ini ditulis lagi di 5x pangkat 15 min x pangkat 5 bla 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 gitu ya. Terus kita pakai rumus seperti tadi yang di atas. Misal fx nya siapa, f aksennya berapa, terus gx nya siapa, g aksen x nya siapa, sehingga f per g aksen x rumusnya ditulis sehingga, nah kita maksud sehingganya aja ya. Nah langsung aja f aksen, tapi nanti kalau UTS ditulis atasnya ya. Nah f aksennya 15 kali 5 75x pangkat 14 min 5x pangkat 4 dikali x pangkat 15 min 19x, ini g ya, dikurangi fx nya 5x pangkat 15 min x pangkat 5 dikali g aksen x nya 15x pangkat 14 min 19 per g kuadrat ya, x pangkat 15 min 19x kuadrat. Selesai tuh, cuma beberapa detik aja. Nanti nulisnya yang rapih ya, ini tulisannya kurang rapih karena buru-buru biar buru-buru biar cepat ngerti maksudnya ya. Bapak ngeles saja. Oke, kita masuk ke materi aturan rantai ini. Kita bentuk kayak gini, kalau aturan rantai itu supaya mudah perlu pemahaman intuisi yang dipahamkan dan melihat fungsinya. Ada fungsi luar, dalam. Nah, yang dilihat dari fungsi luar dulu. Ini kan kelihatan dalam kurung ada sesuatu. Kan ini kita bisa melihat pangkat 15. Oh, berarti ini seperti x pangkat 15 aja. Turunannya ya udah nanti jadi 15x pangkat 14. Nah, tinggal di si kurung ini adalah kurung ini, karena aturan rantai yang ini nanti fungsi dalamnya turunannya dikaliin taruh sini. Nah, selesai gitu ya. Nanti dilihat lagi video aturan rantainya. Dx dari, saya mengerjakannya supaya cepat, tidak pakai yang di dx ya, pakai yang langsung saja. Pakai yang, kalau di YouTube materi saya ada yang hari Senin, ada yang hari Jumat. Kalau hari Senin itu dijelaskan dx, kalau yang hari Jumat tidak dijelaskan, jadi langsung. Nah, ini maka cara yang langsung. Sebentar, ada soal lagi. Oke, gini saja. Yang bagian ini kita pakai dx, yang soal setelahnya kita pakai yang langsung supaya cepat. Nah, berarti di sini misal U adalah 9x pangkat 53 min 5, sehingga Y yang tadinya 9x pangkat 53 plus 5 mereka pangkat 15, karena yang ini sudah kita misalkan sebagai U, menjadi Y itu U pangkat 15, sehingga DYDU nya sama dengan 15 U pangkat 14. Nah, U nya saya rapihin ya, harusnya langsung. Nah, U sama dengan, misal U nya sama dengan 9x pangkat 53 plus 5, berarti DU DX nya sama dengan 53 kali 9, berarti 487 ya kira-kira. Benar kayak ya, itulah pokoknya. Ini soalnya yang bikinnya asal banget saya. X pangkat 52.
Nanti dihitung lagi ya, 9 kali 53. Ini kan 53 kali 10, 530. Kurangi 53, 7. Utang 13 kurangi 5, 7. Oh ya, 477 ya. 13 kurangi 5. 12 kurangi 5. Iya benar ya. 477. Nah, sehingga dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Dy du nya yang tadi 15 u pangkat 14, du dx nya 477 x pangkat 52. U nya kita ubah ke awal ya. U nya itu 9x pangkat 53 plus 5 dikali 477 x pangkat 52. Nah yang ini bisa dikali 15 ya. Oke, silahkan dirapihkan. Nah selanjutnya kita seperti rencana tadi, yang soal berikutnya kita pakai cara langsung saja. Nah di sini oke, cara langsung gimana ya? Jawab. Nah kita cari dx dari y nya itu sin 9x pangkat 11 plus 5. Nah seperti tadi, ketika kita mengerjakan seperti ini, yang pertama kita gambarkan dalam alam bawah sadar kita ini bentuknya seperti apa, supaya kita melihat fungsi yang paling luar sampai fungsi paling dalam. Nah yang pertama cenderung yang dari sebelah kiri ya, ini sin bla bla bla, harusnya sin x kan. Nah berarti ini fungsi yang paling luar. Nah ini x nya, si penggantinya, ini fungsi dalamnya. Atau kalau tadi kita misalkan ini sebagai u, berarti ini fungsi dalam. Seperti itu. Sehingga jawabannya fungsi yang paling luar sin x. Turunannya ya cos x dong. Cos x. Nah x nya siapa yang di dalam kurung ini? 9x pangkat 11 plus 5. Nah karena dalamnya itu bukan x, di sini adalah sebuah fungsi yaitu u, turunannya ditaruh di belakangnya, yaitu 9x pangkat 11 turunannya adalah 99 x pangkat 10 plus, udah segini aja ya, 99 nya boleh taruh depan lah. 99 cos 9x pangkat 11 plus 5 dikali x pangkat 10. Selesai, gampang kan? Oke, terserah pakai caranya du dx atau ini. Nah ini soal yang terakhir di bagian nomor 2. Nah ini soal dari soal UTS saya persulit supaya lebih seru ya. Nah di sini jawabannya kita langsung saja, sehingga ya aksennya biar nggak nulis ya. Biar nggak nulis. Nah yang pertama kita bikin analogi bahwa bentuknya sebenarnya fungsi yang paling luar mana? Pak sin. Oh kan ingat nih ada 15. Artinya ini adalah saya tulis di sini aja, y sama dengan 15 itu bukan di tengah, berarti dia ada di mana posisinya? Kita tulis ulang. Belakang. 2x pangkat 18 plus 10 per 2x. Nah si 15 itu jadi si sin paling depan ini pangkat 15. Nah sekarang ketahuan bahwa yang paling luar adalah ini pangkat 15. Ini paling luar. Baru di dalamnya yang ini sin x. Tapi bukan x, itu yang ini. Di dalamnya apa? Oh ada sin lagi. Tapi di dalamnya ada lagi yang ini, yaitu yang inilah ya, fungsi apa nih? Sehingga jawabannya, ya aksennya sama dengan, ya udah turunan x pangkat 15, ya udah 15 bla bla bla
Ini tulis ulang guys. Sin Bla bla bla. X pangkat 18 plus 10 per 2X. Jangan lupa mereka 15 pangkatnya dikurangi 1 jadi 14. Tangan ini dulu mas. Dikali turun dari sin. Ya udah, cos kan berarti di sini. Cos dari yang ada di dalam sini nih, segini tulis lagi. Bisa. Cie. Cos sin Nanti 2X pangkat 18 plus 10 per 2X. cuma oma boleh cium. Nah, dalamnya apa? Turunan dari yang sini, Oh. yaitu turun dari sin bla bla bla. Ya udah, cos bla 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 ya. 2X pangkat 18 gampang guys. Plus 10 per 2X. Nah, ini emang bikin soalnya agak iseng ya. Nah, yang terakhir nih, turunan dari ini. Nah, ini dikali. Kakak kayak uma. Nah, kita nggak misalkan ya, kita langsung aja. Berarti di sini adalah Makan nasi kayu. 36X pangkat 17 dikali 2X dikurangi 2X pangkat 18 plus 10 dikali 2 per 2X kuadrat. Nah, tinggal dirapihkan. Jadi kira-kira ini ada berapa nih? 1, 2, Ya. 3, 4. Jadi ada 4 perkaliannya. Yang pertama dikali kedua, dikali ketiga, dikali 4. Ini aturan lantai, ada fungsi luar, fungsi dalam, dan fungsi dalam lagi. Nah, nanti ini di UTS muncul, tapi yang sebelah sini ini fungsi biasa. Seperti itu. Seru ya. Nah, yang terakhir nih soal nomor 3. Nah, Lucu kan. soal nomor 3 ini saya bikin 2 versi supaya lebih lengkap. Tetapi di soal UTS ini hanya ada 1 soal ya. Nah, soal nomor 2 yang bagian pertama, cari turunan kelima dari fungsi berikut. Oke, jawab. Turunan pertamanya kita langsung aja ya, kan teman-teman udah pro nih. Yang pertama turunan dari X pangkat 20, berarti 20X pangkat 19. Turunan dari plus 9X, berarti plus 9 kali 10, 9 kali 10, 90X pangkat 9. Turunan dari 9X pangkat 3 menjadi 27X pangkat 2. Turunan dari 9, 0. Kita lanjut cari turunan keduanya. Di sini 20 kali 19 berarti 38 380 X pangkat 18 plus 90 kali 9 9 kali 9 9 kali 9 kok lupa ya, 9 kali 9 81 ya. Ya, setelah oke, X pangkat 8 plus 27 kali 2 jadi 54X. Turunan ketiga, wah ini ngitungnya yang susah ya. 380 saya izin pakai kalkulator saja. Oke, kayaknya pada satu TS sih nggak sesulitin ya. 380 kali 18 380 kali 18. Ini susah ngitungnya daripada nulisnya. 6840 6840 X pangkat 17 ditambah 810 kali 8 810 kali 8 6480 juga. Aku pisangnya buang dulu plastik sana. Nanti lihat ini kita sama kakak lah diambil. 6480 Kita mau lihat ini. kok lucu ya. 6480 ini ya, ini 6840 ini 6480 Ada sih Bi buat anak. X pangkat 7 ditambah 54. Nah, kita lanjut nyari turunan keempatnya.
Nah, Hai adik. 6840 Hai. 6840 Kita lihat video sini Kak. kali 17 Bisa ya. sama dengan Peluk ya Kak. 116280 116280 X pangkat 16 plus 6480 dikali 7 Mana? Makasih Maiza. 45360 Oh iya. 45360 X pangkat 6 turun dari 54 0 Umah, jadi keluar. turunan ke 5 ya udah tinggal 16. Saya nulisnya gini aja lah. 780 kali 16 X pangkat 15. Adik di sini. Nah yang sini Iya. 45360 dikali 6 Kakak di X pangkat 5. Selesai. Oke, nanti kalau pada saat UAS dipakai kurung aja nggak apa-apa lah. Tuh, Misalkan tuh. Abid. turunan dari 3 pangkat 5, cari turunannya. Yang dulu Beb. Sini yang. Ih, langsung malah. Nah, ini tulisnya gini aja. 3 kurung 5 berarti 3 kali 5 X pangkat 4. Turunannya selanjutnya 3, 5 dikali 4 X pangkat 3. Jadi nggak apa-apa lah ya, biar nggak dihitung pada saat UTS. Ini geser lagi. Nah, soal terakhir nih pada kisi-kisi. Kamu brokoli. Oke. Ini Ya berapa Bi? oh, kelewat. Ini turunan sekarang Disapa dulu Bi. Mama, jatuh. Kang kanan. turunan kelima. Nah, ini kalau bentuknya sin kayak gini akan repot ya. Cenderung lebih repot. Turunan pertamanya Kali. ini turunan lantai guys. Harusnya kan ini sin X. Nah, ini bukan sin X, berarti natural lantai ya. Turunannya adalah cos. Nah, enggak, ini soalnya turunan ketiga lah ya. Salah soal nih. Dikali turun dari X pangkat 3 ya, 3X kuadrat. Turun keduanya, nah, ini ada 2 fungsi perkalian, berarti ya udah turunannya adalah pakai yang F aksen dikali G ditambah F G aksen gitu kan. Berarti turunan dari cos pangkat 3 disiri min sin X pangkat 3 dikali 3X kuadrat. Oke, dikali yang ini 3X kuadrat ditambah fungsi F nya cos X pangkat 3 dikali turun dari 3X pangkat 2 yaitu 6X. Nah, ini baru turunan pertama. Turunan keduanya harusnya dirapihkan ya. Nah, turunan ketiganya berarti ini kita nurunkan yang ini dulu, yaitu ada 2 juga, ini F, ini G kan. F nya bentuk perkalian juga. Nah, ini sebenarnya akan jadi panjang. Nanti udah selesai yang ini ditambahkan turunan dari ini. Nah, seperti itu. Nah, silahkan dikerjakan kalau yang bagian ini dilengkapi ya. Tapi intinya kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya seperti yang telah direncanakan nanti akan ada kuis. Nah, kuisnya bisa diakses di alamat yang ini ya. Nanti saya kirimkan di grup. Oke, intinya seperti itu. Soalnya kisi-kisi UTS bentuknya seperti tadi yang telah dibahas. Ada beberapa soal yang kalau di kisi-kisi ini dipersulit, jadi di UTS itu lebih mudah. Lalu di sini kita ada kuis yang akan dikerjakan dengan penjelasan
Sebentar, soal kuisnya mana ya? Nanti soalnya bisa diakses. Nah, ini jadi soalnya saya buat mirip dengan soal UTS. Nah, ini nomor 1 sama seperti tadi udah dijelaskan, nomor 2 juga sama seperti tadi udah dijelaskan, nomor 3. Jadi soalnya dibuat mirip dengan soal UTS supaya sekalian belajar. Nah, kirim sebelum 8 Mei atau Jumat UTS ya, pada 1 UTS, minggu UTS, hari Jumat di tanggal 8 Mei ya. Kalau udah beda tanggal berarti dianggap tidak mengumpulkan, dan nilai kuis termasuk nilai yang penting. Seperti itu untuk materi kisi-kisinya. Sekian, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.